Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Sabtu 19 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat penyertaan-Mu kepada kami. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam tadi, hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di dunia ini yaitu untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Dan pengutusan ini dilakukan Yesus dengan taat. Sadar dengan tugasnya, Yesus tidak pernah lelah mencari dan menyelamatkan orang. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan Yesus melihat Lewi, seorang pemungut cukai. Setelah memanggilnya, Yesus pun mau berbincang, duduk, bahkan makan bersamanya. Ketika banyak orang menjauhi para pemungut cukai karena dianggap berdosa dan jahat, Yesus justru membuka hati untuk berinteraksi dengan mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa mewartakan kasih Allah tidak hanya bisa dilakukan di dalam komunitas atau di tempat yang nyaman. Mereka yang tergolong sulit atau memusuhi pun harus kita sapa. Yesus tidak gentar menghampiri kelompok pemungut cukai. Ternyata sapaan Yesus justru membuat Lewi dan teman-temannya gembira. Maka mereka menerima Yesus sepenuhnya. Sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita seringkali dikuasai oleh ketakutan, seperti takut ditolak, takut diremehkan, dan takut gagal. Pada
Padahal yang sebenarnya yang terpenting yaitu hati yang taat pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan pasti akan membantu kita dalam menyelesaikan tugas pengutusan darinya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Yesus bahwa dalam pengutusan itu kita tidak boleh mengedepankan diri sendiri. Kita diutus untuk menghadirkan keselamatan bagi sesama. Sehingga pertama-tama kita harus mengenali siapa yang akan kita tuju. Dengan mengenal yaitu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau menjalin interaksi dari hati ke hati. Semakin kita mampu membuka hati dan mengenali sesama, semakin nyata bahwa pengutusan yang kita emban adalah demi keselamatan banyak orang dan kemuliaan Allah. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.